Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan hasil observasi tentang lidah buaya. Bagian pertama, observasi tumbuhan lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera adalah tumbuhan sukulen yang berasal dari daerah kering Afrika dan kini tersebar di berbagai daerah tropis maupun subtropis termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal luas karena manfaatnya untuk kesehatan, kecantikan, dan perawatan kulit. Selanjutnya kita akan membahas bagian 2, yaitu ciri dan bentuk lidah buaya. Lidah buaya memiliki ciri khas pada bentuk daunnya yang tebal, berdaging, dan runcing di ujung. Permukaan daun berwarna hijau muda hingga hijau tua, kadang disertai bintik putih pada tanaman muda. Tepi daun dilengkapi duri kecil berwarna putih yang berfungsi melindungi diri dari hewan herbivora. Tanaman ini tidak memiliki batang yang jelas. Daun tumbuh langsung dari pangkal batang yang sangat pendek. Rata-rata panjang daun lidah buaya yang diamati mencapai 30-50 cm dengan lebar 5-8 cm. Tinggi keseluruhan tanaman lidah buaya berkisar 40-60 cm. Pertumbuhan daun terjadi dari bagian tengah rumpun, sedangkan daun tua berada di bagian luar. Lidah buaya jarang berbunga di daerah tropis. Namun, jika berbunga, bunganya muncul pada tangkai panjang setinggi lebih kurang 1 meter berbentuk tabung berwarna kuning hingga oranye. Sistem perakarannya terdiri dari serabut yang menyebar di sekitar pangkal tanaman, berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Selanjutnya adalah bagian 3, yaitu habitat lidah buaya. Habitat asli lidah buaya adalah daerah dengan curah hujan rendah dan suhu udara hangat hingga panas. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada daerah dengan suhu rata-rata harian 25-32 derajat Celcius dan toleran terhadap suhu hingga 40 derajat Celcius selama kelembapan udara tidak terlalu tinggi. Namun, lidah buaya kurang tahan terhadap suhu dingin ekstrim atau embun beku. Pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, jaringan daun bisa rusak. Media tanah yang disukai lidah buaya adalah tanah berpasir atau tanah gembur dengan drainase sangat baik. Hal ini karena akar lidah buaya tidak tahan terhadap genangan air. Kelebihan air dapat menyebabkan akar membusuk. Dan kelembapan udara juga berpengaruh pada habitat lidah buaya. Tanaman ini lebih menyukai kelembapan rendah hingga sedang, kisaran 30-50%. Di daerah tropis yang lembab, penempatan tanaman di tempat berventilasi baik sangat disarankan untuk menghindari jamur dan busuk batang. Berikut adalah contoh penanaman lidah buaya di tempat yang tepat dan cocok dengan lidah buaya. Terlihat lidah buaya tumbuh dengan baik dan memiliki daging yang tebal serta berwarna hijau, yang membuat lidah buaya terlihat segar. Selanjutnya adalah bagian 4, yaitu pertumbuhan lidah buaya. Lidah buaya mengalami pertumbuhan bertahap dari anakan hingga dewasa. Pada minggu pertama setelah penanaman anakan, daun masih pendek hingga panjang, lebih kurang 5-8 cm dan berwarna hijau pucat. Akar mulai menyebar di dalam tanah untuk menyerap air dan nutrisi. Memasuki minggu kedua hingga keempat, daun baru mulai muncul dari bagian tengah roset. Warna daun menjadi lebih hijau, tepi bergerigi mulai terlihat jelas, dan panjang daun bertambah hingga lebih kurang 10-15 cm. Pada bulan kedua, daun bertambah tebal karena mulai menyimpan air di jaringan parenkimnya. Tinggi tanaman mencapai lebih kurang 20-25 cm. Pada fase ini, tanaman terlihat lebih kokoh dan duri kecil di tepi daun mulai mengeras. Memasuki bulan ketiga hingga keenam, pertumbuhan daun berlangsung lebih cepat. Panjang daun dapat mencapai lebih kurang 30-40 cm, dan anakan mulai tumbuh di sekitar pangkal batang. Anakan ini dapat dipisahkan untuk perbanyakan. Pada bulan ke-6 hingga ke-12, tanaman mencapai fase dewasa. Panjang daun 40-60 cm. Warna hijau tua mengilap dan gel di dalam daun melimpah. Berikut ini adalah contoh ilustrasi pertumbuhan lidah buaya dari anakan hingga dewasa. Selanjutnya adalah bagian yang kelima, yaitu adaptasi lidah buaya.
Lidah buaya memiliki 3 bentuk adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Pertama, adaptasi morfologi. Pada adaptasi morfologi, lidah buaya memiliki daun yang tebal dan berdaging untuk menyimpan cadangan air dalam jaringan daun. Memiliki lapisan lilin tebal untuk mengurangi penguapan air. Memiliki bentuk daun meruncing dan untuk mengurangi luas permukaan sehingga air tidak cepat hilang. Dan duri di tepi daun untuk melindungi diri dari herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kedua, adaptasi fisiologi. Pada adaptasi fisiologi, lidah buaya menggunakan fotosintesis tipe chem, yaitu stomata membuka pada malam hari untuk mengurangi penguapan, dan memiliki kemampuan menyimpan air di dalam sel untuk membuat tanaman tetap segar walau lama tidak turun hujan. Ketiga, adaptasi tingkah laku. Pada adaptasi tingkah laku, lidah buaya melakukan pertumbuhan lambat pada musim kering untuk menghemat energi dan air, serta arah daun cenderung tegak untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari di siang hari. Selanjutnya adalah bagian 6, yaitu produk dari lidah buaya. Pertama, produk kesehatan dari lidah buaya. Produk kesehatan dari lidah buaya adalah olahan berbahan dasar gel atau ekstrak lidah buaya yang digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Lidah buaya mengandung berbagai zat bermanfaat seperti vitamin C, E, B kompleks, mineral, polisakarida, enzim, serta asam amino yang berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh, memperbaiki jaringan, dan membantu dalam detoksifikasi. Bentuk produk kesehatan dari lidah buaya dapat berupa kapsul herbal, suplemen bubuk, minuman kesehatan, sirup, atau teh herbal. Kedua, produk kosmetik dari lidah buaya. Produk kosmetik dari lidah buaya adalah berbagai jenis perawatan kulit dan rambut yang menggunakan gel atau ekstrak lidah buaya sebagai bahan utama. Lidah buaya dipilih karena mengandung vitamin C, E, B kompleks, mineral, polisakarida, enzim, dan asam amino yang bermanfaat untuk melembabkan, menenangkan, serta memperbaiki kondisi kulit. Produk kosmetik yang terbuat dari lidah buaya meliputi gel murni, krim, lotion, masker wajah, sabun, body wash, toner, sampo, dan kondisioner. Ketiga, produk makanan dan minuman dari lidah buaya. Produk makanan dan minuman dari lidah buaya adalah berbagai olahan yang memanfaatkan daging atau gel lidah buaya sebagai bahan utama atau campuran, sehingga menghasilkan cita rasa segar sekaligus memberikan manfaat kesehatan. Contohnya meliputi minuman lidah buaya yang dibuat dari potongan gel segar dicampur sirup atau madu, gel di lidah buaya yang bertekstur kenyal dan manis, manisan lidah buaya yang diolah dengan gula sehingga awet dan lezat, selai lidah buaya yang digunakan sebagai olesan roti, serta sirup lidah buaya yang bisa dicampur ke berbagai minuman. Keempat, produk pertanian dari lidah buaya. Produk pertanian dari lidah buaya adalah hasil budidaya tanaman lidah buaya yang dimanfaatkan dalam bentuk segar maupun setengah jadi untuk dijual atau diolah lebih lanjut. Contohnya meliputi daun lidah buaya segar yang dipanen langsung untuk pasar lokal atau industri pengolahan, gel lidah buaya murni yang diambil dari daging daun sebagai bahan baku produk kesehatan dan kosmetik, serta bibit lidah buaya yang dijual untuk keperluan penanaman skala rumah tangga maupun perkebunan. Selanjutnya adalah bagian yang ketujuh, yaitu manfaat lidah buaya. Pertama, manfaat lidah buaya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, gel lidah buaya terkenal dapat mempercepat penyembuhan luka bakar ringan dan luka kecil karena sifat antiseptik dan antiinflamasi yang dimilikinya. Selain itu, gel ini juga sering dipakai untuk meredakan iritasi kulit serta memperbaiki kondisi kulit yang meradang. Dalam bidang pencernaan, jus lidah buaya kadang digunakan sebagai obat tradisional untuk membantu mengatasi sembelit, meskipun penggunaannya harus hati-hati dan sesuai takaran. Kedua, manfaat lidah buaya di bidang kecantikan. Di bidang kecantikan, lidah buaya banyak dimanfaatkan sebagai pelembab alami yang ringan dan cepat meresap, efektif untuk menenangkan kulit sensitif, membantu mengurangi kemerahan dan jerawat, serta merawat rambut. Misalnya mengurangi ketombe dan membuat rambut terasa lebih lembut. Ketiga, manfaat lidah buaya bagi lingkungan. Bagi lingkungan,
Lidah buaya dapat digunakan sebagai tanaman hias yang memperindah lingkungan sekaligus membantu menyerap polutan udara. Lidah buaya juga dapat ditanam di lahan kering karena memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik di lingkungan minim air, sehingga membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kelembapan tanah di sekitarnya. Serta akar lidah buaya yang kuat dapat memperkokoh struktur tanah. Keempat, manfaat lidah buaya di bidang industri. Di bidang industri, lidah buaya memiliki peran penting di berbagai cabang. Dalam industri kosmetik dan perawatan tubuh, lidah buaya menjadi bahan baku utama untuk pembuatan lotion, krim pelembab, sabun, sampo, dan masker wajah karena sifatnya yang dapat melembabkan kulit serta menutrisi rambut. Pada industri makanan dan minuman, lidah buaya diolah menjadi jus atau campuran minuman kesehatan yang memiliki rasa segar dan khasiat bagi pencernaan. Selain itu, lidah buaya digunakan dalam industri pertanian sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair dan pestisida alami karena mengandung senyawa antibakteri dan anti jamur. Dengan beragam manfaatnya, lidah buaya menjadi komoditas yang bernilai tinggi dan memiliki prospek cerah di pasar global. Selanjutnya adalah bagian yang ke-8 atau bagian bonus, yaitu fakta menarik tentang lidah buaya. Fakta menariknya adalah lidah buaya disebut tanaman purba karena sudah ada dan dimanfaatkan manusia sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern berkembang. Bukti sejarah menunjukkan bahwa tanaman ini telah dikenal lebih dari 6.000 tahun lalu di Mesir kuno. Bangsa Mesir menyebutnya tanaman keabadian karena diyakini memiliki khasiat untuk memperpanjang umur, merawat kecantikan, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Selanjutnya adalah bagian yang ke-9 atau bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi, lidah buaya adalah tanaman sukulen yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kering melalui penyimpanan air di dalam daun. Bentuknya yang khas, perawatan yang mudah, serta manfaatnya yang luas menjadikannya tanaman yang bernilai tinggi baik dari segi estetika maupun ekonomi. Keberadaan lidah buaya di pekarangan rumah tidak hanya mempercantik taman, tetapi juga menyediakan bahan alami untuk kesehatan dan perawatan tubuh. Baik, saya rasa cukup sampai di sini presentasi tentang lidah buaya kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat, entah itu menambah pengetahuan baru atau mendorong kita untuk lebih memanfaatkan tanaman alami di sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan baik. Semoga kita bisa berbagi hal menarik lainnya di kesempatan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.